Dengarkanlah kisah tentang seseorang yang hidup lebih lama dari yang seharusnya. Ia bisa saja jadi raja, bisa saja punya keluarga, bisa saja mati dengan damai. Tapi ia memilih terus hidup di medan perang, di tengah politik, di atas ranjang panah yang menusuk tubuhnya sendiri. Semua demi satu hal, janji. Bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Namanya Bhisma. Ia adalah akar dari cerita yang kita dengar sebelumnya, tentang Karna, Arjuna, dan Duryodhana. Tapi di balik semua kehebatannya, ia adalah lelaki yang tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Dewa Brata, itulah nama kecil Bhisma. Ia bukan anak biasa, ibunya adalah Dewi Gangga, ayahnya Raja Shantanu. Ia dilahirkan dari cinta yang tidak bisa bertahan lama. Gangga pergi, meninggalkannya demi takdir dewa, dan sejak kecil, Dewa Brata tumbuh dengan satu beban yang tidak ia minta, menjadi harapan satu-satunya bagi Hastinapura. Dididik oleh Resi Agung, ia menjadi sosok sempurna, bijaksana, sakti, tak terkalahkan. Tapi, siapa peduli perasaan seorang anak yang hanya diminta menjadi kuat? Cinta sang ayah kepada seorang wanita nelayan, Satyawati, memicu takdir besar itu. Ayah Satyawati hanya bersedia jika keturunan anaknya menjadi raja. Demi kebahagiaan ayahnya, Dewa Brata kemudian bersumpah tidak akan menjadi raja, tidak akan menikah, tidak akan punya keturunan. Langit dan bumi berguncang. Dewa-dewa pun tercengang. Manusia ini menghapus dirinya sendiri dari garis hidup hanya karena janji. Sejak itu, ia bukan lagi Dewa Brata, ia adalah Bhisma yang mengerikan dalam sumpahnya. Bhisma menjadi penjaga kerajaan, guru para raja, panglima para satria. Tapi ia tidak pernah punya hak atas semua itu. Ia yang memilih Wisitrawirya dan Citrangga. Ia pula yang merawat Pandu, Dhritarashtra, dan kemudian anak-anak mereka, Pandawa dan Kurawa. Yudhistira menghormatinya. Arjuna mencintainya sebagai murid. Duryodhana mengaguminya, tapi juga memanfaatkannya. Bhisma tahu siapa yang baik, tapi ia tidak pernah ikut memilih, karena ia sudah bersumpah untuk setia apapun yang terjadi. Saat perang Karuksetra pecah, dunia bertanya, "Bhisma, kau berdiri di pihak mana?" Dan jawaban itu menyayat. Ia berdiri bersama Kurawa. Bukan karena ia membenarkan mereka, tapi karena ia telah bersumpah melindungi Hastinapura, siapapun pemimpinnya. Ia mencintai Yudhistira. Ia mengagumi Arjuna. Ia tahu Duryodhana dipenuhi ambisi. Tapi Bhisma bukan lagi manusia bebas. Ia adalah bayangan dari janji yang terlalu panjang. Bhisma tak terkalahkan, tapi ia sendiri yang memberitahu Pandawa cara menjatuhkannya. Ia tahu hanya Arjuna yang bisa melakukannya. Dan Arjuna menembakkan panah itu dengan air mata. Shikhandi memang berdiri di depan, menjadi tameng yang tak dilawan oleh Bhisma. Tapi panah-panah yang menembus tubuh sang kakek datang dari tangan Arjuna. Tubuh Bhisma roboh. Namun, ia tidak mati. Karena Bhisma punya anugerah, ia hanya bisa mati ketika ia sendiri mengizinkannya. Ia memilih untuk menunggu. Berbaring di ranjang panah, tubuhnya tertusuk ratusan ujung tajam, menatap langit berbulan-bulan, hingga matahari bergerak ke utara. Di ranjang kematian itu, Yudhistira mendekat, mencari jawaban, meminta wejangan. Dan Bhisma menjawab dengan semua kebijaksanaan yang tersisa dalam dirinya. Ia menjelaskan tentang dharma, tentang tugas, tentang kesabaran dan ketegasan. Dan di antara kata-katanya, terselip luka, karena ia tahu
ia telah hidup lama, tapi tidak pernah benar-benar hidup. Bhisma tidak seperti Karna yang mati karena kesetiaan, tidak seperti Duryodhana yang mati karena ambisi, tidak seperti Arjuna yang ragu namun menang, tidak seperti Yudhistira yang menjadi raja dengan banyak bersikap diam. Bhisma mati perlahan karena ia memilih tidak menjadi siapa-siapa. Mungkin di antara kita ada juga yang seperti Bhisma, yang pernah bersumpah pada seseorang dan tak bisa mundur, yang memikul nama keluarga dan tak bisa istirahat, yang hidup terlalu lama demi orang lain. Selamat tidur, wahai engkau yang pernah mengorbankan hidupmu demi janji. Semoga malam ini kau izinkan hatimu untuk tenang dan dapat mengungkapkan kejujuran hatimu, meski hanya dalam mimpi.